Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Ihsan Al-Ayyubi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang definisi dan penalaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari definisi, dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, mari kita mulai saja dari pengertian definisi. Definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, batasan atau arti, dan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Itu mungkin tadi adalah pengertian dari definisi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut para ahli, yang pertama adalah Richard Nordquist yang menyatakan bahwa definisi adalah sebuah pernyataan tentang arti sebuah kata atau frasa. Yang kedua, menurut Samuel Butler, di dalam bukunya The Notebook of Samuel Butler pada tahun 1912 menyatakan bahwa definisi adalah pemasukan atau keliaran ide di dalam rangkaian kata-kata. Yang ketiga, menurut Robert C. Solomon, definisi adalah suatu pernyataan atau memberi artikan pada sebuah kata atau frasa. Yang keempat, menurut Nicholas Resser, definisi adalah sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata, dalam artian luas bahwa penjelasan harus membuat jelas definisi yang dimaksudkan dan definisi berhubungan dengan kata, bukan benda. Yang kelima, menurut EKT Gilarso W. Proposojo, definisi adalah rumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat yang menerangkan apa sebenarnya suatu hal itu sehingga dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal lain. Macam-macam definisi ini, secara garis besar definisi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, definisi nominalis. Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Jadi sekedar menjelaskan kata sebagai tanda, bukan menjelaskan hal yang ditandai. Yang kedua, definisi realis. Definisi realis adalah menjelaskan tentang yang ditandai oleh suatu term. Jadi bukan sekedar menjelaskan term, tetapi menjelaskan isi yang dikandung oleh term. Definisi realis banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan serta hal yang bersifat teknis. Dan yang ketiga adalah definisi praktis. Definisi praktis adalah penjelasan tentang hal sesuatu di tujuan dan sebagai penggunaan dan tujuan yang sederhana. Definisi praktis merupakan gabungan antara definisi nominalis dan definisi realis, namun tidak dapat dimasukkan dalam salah satu di antara keduanya. Atau denotatif. Dengan menunjukkan kelas yang ditunjukkan oleh definition, maka suatu definisi ekstensional akan dapat menetapkan arti dari suatu kata. Sebagai contoh, ada 3 cara yang dapat digunakan menunjukkan anggota-anggota dalam suatu kelas, yaitu A. Menunjukkan pada mereka, B. Menamai mereka secara individual, C. Menamai mereka menurut kelompok. Misalnya, pada kalimat kursi adalah ini dan ini dan ini, seraya Anda menunjukkan ke arah sejumlah kursi satu persatu. 2. Definisi intensional. Definisi intensional adalah suatu definisi yang menentukan arti suatu kata dengan menunjukkan kualitas-kualitas atau ciri-ciri yang terkandung dalam kata itu. Sebagai contoh, kalimat es adalah air yang membeku. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik, yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian berdasarkan pengamatan yang sejenis yang akan terbentuk proposisi yang sejenis
Berdasarkan sejumlah posisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah posisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut yang menalar. Baik, di sini saya akan menunjukkan slide selanjutnya. Di sini ada definisi penalaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Bakri 1986 menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjukkan pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Yang kedua menurut Surya Sumantri tahun 2001 mengemukakan secara asing bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Dan yang ketiga menurut Keraf 1985, ia berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, kata, eviden menuju pada suatu kesimpulan. Ciri-ciri penalaran. 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau proses berpikir logis. 2. Sifat analitik dari proses berpikirnya. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau rasionalisme dan fakta atau empirisme. Kegiatan berpikir juga ada yang tidak berdasarkan penalarannya, itu intuisi dan wahyu. Intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir nonalitik yang tidak mendasarkan kepada suatu pola berpikir tertentu. 3. Logis. Suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih. 4. Analitis, berarti bahwa kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. Rasional. 5. Rasional. 6. Artinya adalah apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Menurut John Dewey, tahap penalaran yang dialami manusia terdiri dari 1. Manusia dihadapkan dengan kesulitan. 2. Kesulitan kemudian dianggap sebagai masalah. 3. Munculnya hipotesis penyelesaian masalah. 4. Munculnya ide, data, dan teori. 5. Melakukan pembuktian dan kesimpulan penyelesaian masalah. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif. Menarik simpulan secara langsung dan menarik simpulan secara tidak langsung. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Penalaran induktif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu generalisasi, analogi, dan kausal. Generalisasi ialah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Analogi adalah cara penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kausalitas atau sebab akibat, yaitu proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari PPT ini atau dari ucap kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.